Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang aljabar vektor mengenai fungsi, pemetaan matrik, konsep, dan sifat transformasi linier. Yuk langsung aja kita mulai. Kali ini aku akan bacakan tentang peta konsepnya terlebih dahulu. Di sini ada fungsi pemetaan matriks, konsep pemetaan, pemetaan satu ke satu, dan pemetaan onto, serta transformasi linier, sifat, dan jenis-jenis. Langsung saja kita ke materinya ya. Yang pertama yaitu fungsi pemetaan. Misalkan A dan B adalah himpunan tak kosong sembarang. Misalkan untuk setiap elemen dalam A kecil elemen A besar diberikan elemen B, disebut image dari A. Atau kumpulan dari fungsi tersebut disebut pemetaan atau peta dari A ke B. Dan dilambangkan dengan F.2A ke B atau A panah B. Dapat kita tulis F buka kurung A tutup kurung dibaca F dari A untuk elemen unik dari B pada F ke A kecil elemen A besar. Kemudian pemetaan F A ke B sebagai komputer yang untuk setiap nilai masukkan A kecil elemen A besar menghasilkan keluaran unik F dari A elemen B. Kemudian, kita pertimbangkan pemetaan FA ke B ini jika A aksen adalah salah satu himpunan bagian dari A. Maka, FA aksen menunjukkan gambar elemen dari A aksen. Dan jika B aksen adalah salah satu bagian dari B, maka F aksen B aksen menunjukkan himpunan elemen A, yang masing-masing gambarnya terletak dalam B, yaitu F aksen A sama dengan F dari A kecil elemen A aksen, dan F inverse B aksen sama dengan A kecil elemen A besar F dari A elemen B aksen. Oke, lanjut. Jadi di sini kita dapat sebut F A aksen sebagai image dari A aksen, dan F aksen B aksen sebagai kebalikan dari image atau preimage dari B aksen. Secara khusus, himpunan semua image yaitu F A aksen disebut image dari range F. Nah, kita dapat sebut tadi ini ya teman-teman, F A aksen ini sebagai image dari range-nya F. Untuk setiap pemetaan di F A ke B, ada subset dari A kali B yang diberikan oleh A kali F dari A kecil elemen A besar. Dapat disebut untuk membuat grafik. Kemudian ada dua pemetaan, F A ke B dan G A ke B. Kita dapat definisikan di sini, sama kita tulisnya itu F sama dengan G. Nah, jika F dari A sama dengan G dari A untuk setiap A kecil elemen A besar, itu jika mereka memiliki grafik yang sama. Jadi, kalau memiliki grafik yang sama, berarti juga penulisannya itu sama dengan ya teman-teman. Kemudian, tidak membedakan antara fungsi A dan grafiknya gitu. Nah, terus kita dapat tulis juga negasi dari F sama dengan G, itu dapat kita tulis F tidak sama dengan G. Dan pernyataannya adalah terdapat A kecil elemen A besar di mana F dari A tidak sama dengan G dari A. Oke, next. Kita ke contoh soal dari fungsi pemetaan itu sendiri. Nah, di sini misalkan V adalah ruang vektor polinomial dari atas R dan misalkan PT sama dengan 3T kuadrat min 5T plus 2. Oke, gimana sih cara penyelesaiannya? Nah, cara penyelesaiannya seperti ini.
Pertama, kita mendefinisikan turunan pemetaan D, V ke V, di mana untuk setiap polinomial VT, kita memiliki dV sama dengan dV per dt. Nah, jadi, dP sama dengan D buka kurung 3T kuadrat dikurang 5T plus 2 tutup kurung sama dengan 6T dikurang 5. Kemudian, cara yang kedua atau langkah yang kedua, itu kita katakan integral dari 0 ke 1, mendefinisikan pemetaan J, V ke R, yaitu untuk polinomial VT. Nah, di sini kita tulis J buka kurung F tutup kurung sama dengan integral 0 ke 1 VT dt. Dan JP sama dengan integral 0 ke 1 3T kuadrat min 5T plus 2 sama dengan setengah. Oke, paham ya? Jadi, untuk soal seperti ini, kita menggunakan dua langkah ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pemetaan matriks. Di sini kita misalkan A adalah matriks M kali N dari matriks K. Kemudian, A menentukan pemetaan FA K pangkat N ke K pangkat M dari FA buka kurung U tutup kurung sama dengan AU. Nah, di mana vektor di K pangkat N dan K pangkat M ini kita dapat tulis sebagai kolom nih. Kita misalkan matriks A sama dengan 1, min 4, 5, 2, 3, min 6. Dan matriks U kita misalkan 1, 3, min 5. Kemudian, FA buka kurung U tutup kurung sama dengan AU sama dengan 1, min 4, 5, 2, 3, min 6. Nah, nilai U-nya ini kan ini nih, 1, 3, min 5. Nah, kita masukkan ke sini, kita substitusikan. Sehingga kita mendapatkan hasil matriknya yaitu min 3, 6, 4, 1. Oke, lanjut kita bahas tentang komposisi pemetaan. Di sini, pertimbangkan dua pemetaan F, A ke B, dan G, B ke C diilustrasikan di bawah ini. Nah, bentuknya seperti ini ya teman-teman. Terus kita komposisi F dan G ini, kita lambangkan dengan G bundaran F adalah pemetaan G bundaran F A ke C. Nah, ditentukan oleh G bundaran F dari A sama dengan G buka kurung F buka kurung A tutup kurung dan tutup kurung. Kemudian kita juga dapat tulis tentang teorema pertama. Nah, ini teoremanya itu tentang memenuhi hukum asosiatif. Kita bisa misalkan F A ke B, G B ke C, dan H ini C ke D. Kemudian H bundaran G bundaran F ini kita sama dengankan H bundaran G bundaran F. Nah, membuktikan teorema ini kita biarkan A kecil elemen A besar ini. Kemudian kita dapat seperti ini. H bundaran buka kurung G bundaran F tutup kurung dari A sama dengan H buka kurung G bundaran F dari A sama dengan H buka kurung G F dari A tutup kurung. Kita masih tetap operasikan sehingga kita dapatkan H bundaran G bundaran F dari A sama dengan H bundaran G F dari A sama dengan HG F dari A. Nah, jadi H bundaran G bundaran F dari A sama dengan H bundaran G bundaran F dari A itu untuk setiap A kecil elemen A besar dan juga H bundaran G bundaran F sama dengan H bundaran G bundaran F.
kita lanjut ke materi pemetaan satu ke satu dan pemetaan onto. Nah, di sini ada 3 definisi. Definisi yang pertama yaitu pemetaan F A ke B dikatakan satu ke satu atau injeksi jika unsur-unsur A memiliki gambar yang berbeda, yaitu jika F dari A sama dengan F aksen A, kemudian A sama dengan A aksen. Lalu ada definisi yang kedua, di mana pemetaan F A ke B dikatakan pemetaan onto atau F memetakan A ke B atau subjektif jika setiap B elemen B besar adalah gambar dari setidaknya satu A kecil elemen A besar. Oke, kita lanjut ke definisi yang ketiga. Nah, definisi yang ketiga ini, pemetaan F A ke B dikatakan sebagai korespondensi satu ke satu antara A dan B atau bijektif jika fungsi F adalah satu ke satu dari onto. Nah, lanjut kita akan bahas tentang transformasi linier itu sendiri. Nah, di sini transformasi linier itu memiliki definisi. Nah, kita misalkan V dan W itu ruang vektor. Nah, fungsi atau pemetaan dari V ke W yang dilambangkan dengan ini ya, kita bisa tulisnya F.2V panah W atau F V ke W disebut transformasi linier jika memenuhi 2 aksioma berikut. Pertama, yaitu aksioma yang pertama, F buka kurung U plus V tutup kurung sama dengan F buka kurung U tutup kurung plus F buka kurung V tutup kurung untuk setiap U dan V anggota V. Lalu untuk aksioma yang kedua yaitu F buka kurung K U tutup kurung sama dengan K F buka kurung U tutup kurung untuk setiap U anggota V dan setiap K skalar. Nah, kedua aksioma di atas ini kita dapat singkat menjadi satu aksioma. Nah, apa sih satu aksioma yang dimaksud itu? Jadi, aksioma yang dimaksud adalah F buka kurung KU plus LV tutup kurung sama dengan KF buka kurung U tutup kurung ditambah LV buka kurung V tutup kurung untuk setiap U dan V anggota V dan untuk setiap K dan L. Oke, jadi kita untuk bisa mengerjakan soal-soal transformasi linier itu kita membutuhkan yaitu 2 aksioma berikut, tapi kita juga dapat mempersingkatnya menjadi 1 tadi yang telah dibacakan, seperti itu. Oke, nah di sini di pemetaan linier ini ada catatannya nih, ada 2 catatan. Nah, catatan yang pertama itu pemetaan linier F V ke U, nah sepenuhnya dikarakterisasi oleh kondisi di mana F buka kurung A V plus BW tutup kurung sama dengan A F buka kurung V tutup kurung plus B V buka kurung W tutup kurung. Sehingga kondisi ini sering digunakan. Nah, kondisi ini, penjabaran ini tadi, karakteristik ini, itu sering digunakan. Tuh. Terus kita mempunyai catatan yang kedua. Istilah transformasi linier daripada pemetaan linier itu juga sering digunakan untuk pemetaan linier dari bentuk F, R pangkat N ke R pangkat M. Jadi, R pangkat N ke R pangkat M ini juga sering digunakan. Nah,
istilahnya itu, istilah transformasi linearnya itu dari pemetaan linear yang sering digunakan itu sendiri. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan bahas tentang contoh soal 2 atau tentang contoh soal transformasi linear. Soalnya yaitu, apakah fungsi f x, y sama dengan 2 plus 3x min y merupakan transformasi linear? Bagaimana penyelesaiannya? Oke, gampang. Penyelesaiannya seperti ini. Kita contohkan, nah, contoh penyangkal. Nah, di sini kita misalkan U sama dengan 2,3. K sama dengan 5. Maka, nah, kita masukkan di sini ya. F buka kurung KU sama dengan F 10,15. Sama dengan kita substitusi nih, kita masukkan dari persamaan yang di sini tadi, yang di soal. 2 plus 3 dikali 3 kali X kan. X-nya di sini 10, berarti 3 kali 10 min 15. Jadi hasilnya 17. Tetapi, ketika kita masukkan dengan KF buka kurung U tutup kurung sama dengan 5F 2,3. Nah, titiknya kita pakai yang U ini. Sama dengan 5 buka kurung 2 ditambah 3 kali 2 kan di sini X-nya. Nah, min 3. 3-nya dari mana? 3-nya itu punyanya Y. Jadi sama dengan 25. Jadi, fungsi yang diberikan di atas bukan transformasi linear. Ya, jadi tidak sama antara FKU dengan KFU ini. Oke, kita lanjut ke contoh soal ketiga. Soalnya yaitu, misalkan F pemetaan dari R pangkat 3 ke R pangkat 2 biasanya ditulis F titik 2 R pangkat 3 panah R pangkat 2. Ditulisnya seperti itu. Dengan rumus F X, Y, Z sama dengan X plus 2Y, 2X min 3Z. Apakah fungsi tersebut merupakan transformasi linear? Lakukan dengan tes 2 syarat transformasi linear. Nah, perintahnya ini di sini kita suruh melakukan tesnya itu dengan 2 syarat transformasi yang telah kita pelajari sebelumnya tadi ya. Oke, penyelesaiannya seperti apa? Seperti ini. Nah, kita misalkan U, X1, Y1, Z1. Dan V itu sama dengan X2, Y2, dan Z2. Aturan penjumlahan vektor kita gunakan. U plus V sama dengan X1 plus X2, Y1 plus Y2, Z1 plus Z2. Maka, nilai fungsi U plus V adalah F buka kurung U plus V tutup kurung kita dapatkan sama dengan X1 plus X2 ditambah 2 dikali Y1 ditambah Y2, 2 dikali X1 tambah X2 min 3 dikali Z1 ditambah Z2. Nah, ini pernyataan ini dapat disebut dengan definisi fungsi. Kemudian, F buka kurung U plus V tutup kurung sama dengan X1 plus X2 plus 2Y1 plus 2Y2, 2X1 plus 2X2 min 3Z1 min 3Z2 ini disebut sebagai sifat distributif bilangan real. Kita lanjut, kita gunakan sifat asosiatif bilangan real, di mana menjadi F buka kurung U plus V tutup kurung sama dengan X1 plus 2Y1 ditambah X2 plus 2Y2,
2x1 min 3z1 ditambah 2x2 min 3z2. Oke, kita pakai aturan penjumlahan vektor. Di sini ada penjumlahan vektor ini kita dapatkan sebagai berikut. F U plus V sama dengan x1 plus 2y1, 2x1 min 3z1 ditambah x2 plus 2y2, 2x2 min 3z2. Sehingga definisi 1 ini terpenuhi. Nah, apa definisi satunya ini? Itu F U plus V sama dengan F U plus FV. Nah, kita lanjut nih dengan syarat yang kedua. Kita asumsikan K skalar, maka dengan mengingat perkalian vektor dengan skalaar, KU sama dengan KX1, KY1, KZ1, maka nilai fungsi KU adalah F KU sama dengan KX1 ditambah 2KY1, 2KX1 dikurang 3KZ1. Kemudian kita gunakan sifat distributif bilangan real, aturan perkalian vektor dengan skalaar, sehingga kita dapat hasilnya F KU sama dengan KF buka kurung U tutup kurung. Jadi persamaan atau syarat yang kedua ini terpenuhi. Ya, F X, Y, Z sama dengan X plus 2Y, 2X min 3Z merupakan transformasi linier. Jadi kedua aksioma tersebut memenuhi sehingga soal tersebut adalah merupakan transformasi linier. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu di sini ada sifat-sifat transformasi linier. Ada 3 sifatnya. Oke, yang pertama ada T, buka kurung 0V, tutup kurung, sama dengan 0W, di mana 0V sama dengan vektor 0 pada ruang vektor V. Kemudian sifat kedua, yaitu T buka kurung min U tutup kurung sama dengan min T buka kurung U tutup kurung untuk setiap U elemen V. Kemudian ada sifat yang ketiga, yaitu T buka kurung U min V sama dengan T buka kurung U tutup kurung min T buka kurung V tutup kurung untuk setiap U, V elemen V. Oke, kita lanjut ke jenis matriks transformasi linier. Di sini ada pencerminan terhadap sumbu Y. Oke, min 1, 0, 0, 1. Kemudian pencerminan terhadap sumbu X. Di sini ada 1, 0, 0, min 1. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. 0, 1, 1, 0. Kemudian ada pembesaran K0, 0K dengan K lebih dari 1. Pengecilan, yaitu matrik K 0, 0K dengan 0 lebih dari K kurang dari 1. Kemudian pemekaran searah sumbu X, yaitu ada matrik 1, K 0, 1. Dan pemekaran searah sumbu Y, yaitu 1, 0K 1. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Soalnya yaitu misalkan T merupakan suatu transformasi dari M 2 kali 2 ke R yang didefinisikan oleh T A sama dengan determinan A untuk setiap A elemen M 2 kali 2. Apakah T merupakan transformasi linier? Oke, penyelesaiannya seperti ini. Kita misalkan A atau matrik A, A1, A2, A3, A4 itu elemen dari M 2 kali 2. Maka untuk setiap elemen R ini berlaku determinan A sama dengan det A, A1, A, A2, A, A3, A, A4 sama dengan A kuadrat buka kurung A1, A2 dikurang A3, A4 tutup kurung sama dengan A kuadrat determinan A.
Nah, perhatikan bahwa det untuk alfa A tidak sama dengan alfa determinan A. Jadi, T bukan transformasi linier. Oke. Ini di sini ada latihan soalnya, bisa kita kerjakan ya. Sekian yang dapat disampaikan pada materi kali ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.